Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovet dari kelas RP11 dan di sini saya akan mengerjakan kuis ketiga saya mengenai basis data dan di sini masih sama mengerjakan soal latihan bab 3. Nah, jadi di soal pertama kita diberi pertanyaan ketika mendesain struktur tabel siswa untuk basis data sekolah, domain nilai atribut nama yang paling sesuai adalah ada A, laki-laki atau perempuan, B 1 sampai 100, C angka dengan panjang 5 karakter, D kombinasi huruf abjad dari A sampai Z, dan yang terakhir E harga antara 3 juta sampai 30 juta. Ini yang paling tepat itu karena nama ya, kita gunakan kombinasi huruf abjad dari A sampai Z. Karena gak mungkin kalau untuk nama laki-laki dan perempuan kan itu jenis kelamin 1 sampai 100 beda lagi. Pokoknya yang angka harusnya enggak, karena nama nggak mungkin pakai angka ya. Nah, lanjut di soal nomor 2. Pada tabel siswa, tipe data yang tepat untuk atribut alamat, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota adalah ini. Bisa kita gunakan aja varchar ya. Karena varchar ini kan kalau panjangnya ini nggak teratur lah ya. Berbeda-beda. Misalkan alamat ini kan bisa aja misalkan ada yang 7 panjangnya 7, ada yang 8 atau bahkan bisa lebih kan. Sedangkan kalau misalkan tetap itu kayak misalkan Miss Enika itu kan selalu sama ya, misalkan 12 digit, 7 digit gitu aja. Makanya di sini kita gunakan varchar aja karena rata-rata atribut alamat, rata-rata atribut di sini berbeda-beda. Jadi tidak konsisten. Lanjut di soal nomor 3, pemilihan tipe data yang paling sesuai untuk atribut jenis kelamin pada tabel siswa adalah ini. Baru kita bisa gunakan chart karena pilihannya cuma 2, laki-laki atau perempuan. Lanjut di soal nomor 4, jika di basis data sekolah terdapat tabel guru, atribut yang domainnya dapat diatur menggunakan constraint check-in adalah ini. Kita bisa check-in jenis kelamin. Misalkan saya mau ngecek yang jenis kelaminnya laki-laki, dan misalkan saya mau check-in yang perempuan, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut lagi. Pada tabel siswa, atribut yang sebaiknya menggunakan tipe data char adalah di sini kita gunakan list aja karena list itu kan selalu tetap ya. Lanjut lagi di soal nomor 6, perhatikan constraint atribut berikut. Yang pertama not null, yang kedua unique, ketiga check like. Lalu pada tabel pelanggan terdapat sebuah atribut email. Perusahaan menyadari tidak semua pelanggannya mempunyai alamat email. Berdasarkan pilihan constraint di atas, constraint yang cocok untuk atribut email tersebut adalah di sini kita nggak mungkin pakai not null, karena kalau kita pakai not null berarti kan harus diisi, sedangkan nggak semua pelanggan di sini punya not null. Berarti jawabannya langsung dapat, yaitu 2 dan 3, yang unique dan check like. Unique ini kan bisa ya ditaruh di tabel manapun dan bisa banyak gitu. Misalkan saya buat alamatnya unique, saya bisa buat juga namanya unique. Dia hampir mirip kayak primary key sih, tapi dia unik aja dan bisa dipakai untuk semua tabel. Check like ini ya, misalkan saya mau ngecek siapa aja sih yang masukin email, siapa aja yang nggak masukin email gitu. Lanjut nomor 7, pada DBMS MySQL sudah dibangun 3 basis data, yaitu basis data toko A, toko B, toko C. Jika Anda ingin menambah sebuah tabel ke basis data toko A, perintah SQL yang dapat digunakan untuk menggunakan basis data toko A adalah ini. Kita gunakan query use toko A. Nah, karena yang kita mau gunakan di sini atau yang mau kita ganti di sini kan database-nya toko A. Anggap aja kita punya sebuah 3 basis data. 1 toko A, 2 toko B, dan terakhir toko C. Nah, yang kita menggunakan di sini kan toko A. Ya berarti kita tinggal gunain query aja use toko A. Sudah selesai. Lanjut nomor 8. Perhatikan statement SQL berikut. Silinder integer 4, not null, check silinder in 1000, 5000. Statement SQL ini akan mengatur. Jadi saya jawabnya nilai di atribut silinder hanya di range 1000 dan 5000. Hanya 1000 dan 5000 ya. Di sini bukan or soalnya. Jadi di sini kita cek yang mana jumlahnya 1000 sama yang 5000. Udah gitu aja.
integer 4 ini kan sebagai penunjuk lengthnya itu, panjangnya itu hanya 4 aja. Jadi kayak 1, 0, 0, 0, 1000 gitu. 9. Pada tabel guru di basis data sekolah, manakah atribut yang dapat diatur untuk menggunakan constraint check between? Nah, ini paling tepat, ini bisa kita pakai gaji. Misalkan saya mau cari guru yang gaji range-nya dari 2 sampai 5 atau 3 sampai 4 gitu. Menjadi nomor 10, constraint yang memastikan bahwa sebuah atribut tidak mempunyai nilai yang sama adalah, nah ini baru unit. Oke, kita lanjut ke soal esai. 1. Tuliskanlah 3 contoh atribut yang dapat menggunakan tipe data char atau karakter lah ya. Nah, tipe data char ini kayak yang saya bilang tadi bisa gunakan NIS, NIK, sama yang terakhir mungkin misalkan kode kelas atau kode pos. Misalkan kode pos itu 2 atau 3 panjang aja, jadi selalu konsisten lah. Intinya kalau mau gunakan tipe data char itu kalau misalkan konsisten lah. Kalau konsisten ya ngapain kita pakai varchar kan, sayang-sayang aja. Penyimpanannya juga lebih baik kalau misalkan kita pakai char. Nah, lanjut di soal nomor 2. Kapankah constraint check-in digunakan? Berikan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan constraint tersebut. Nah, check-in ini itu bisa digunakan untuk membatasi nilai yang boleh diambil atau dimasukkan lah ke dalam atribut tertentu. Misalkan kayak yang saya bilang tadi, harus 1000 dan 5000 atau laki-laki dan perempuan kayak gitu. Itulah kegunaan check-in. Jadi misalkan saya mau buat jenis kelamin, cek jenis kelamin itu cuma boleh in laki-laki atau perempuan. Sama juga misalkan saya mau check in kelasnya, bisa kelas 10, 11, 12, udah itu aja. Atau misalkan saya mau check in jurusan, tinggal saya ya RPL, BDP, AKL, udah gitu. Nah, lanjut lagi. Nomor 3. Sebuah tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan catatan pembayaran uang SPP dari siswa. Jika uang sekolah yang harus dibayar adalah sebagai berikut: kelas 10 sebanyak 250.000, kelas 11 sebanyak 300.000, dan kelas 12 sebanyak 350.000. Tuliskanlah statement yang benar untuk menentukan tipe data dan constraint yang diperlukan untuk atribut tersebut. Nah, di sini untuk statement SQL dulu lah yang pertama ya. Kan kita ketahui kalau misalkan kelas 10 ini membayar 1 dari 250, kelas 11 300, dan kelas 12 350. Berarti pertama kita harus create table pembayaran, karena di sini kan dibuat sebuah tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan catatan pembayaran uang SPP dari siswa. Berarti misalkan aja kita buat create table pembayaran. Nah, baru di table pembayaran ini kita masukin apa aja? Misalkan NIS. Nah, NIS-nya dengan tipe data char, lalu kita masukin nama lah, nama. Terus misalkan kita mau masukin ID siswa boleh, tapi kan udah diwakilkan NIS jadi boleh atau enggak ya boleh lah. Lalu kelas ya, kelas paling penting di sini supaya sebagai penunjuk ini kelas yang mana gitu loh. Jadi kita misalkan kelas sama dengan enum, enumnya ini nanti pilihannya X, XI atau XII. Artinya enum ini itu sebuah pilihan, enum ini adalah tipe data pilihan. Nah, lalu kita buat jumlah integer, baru kita buat cek. Nah, inilah fungsinya cek jadinya. Jadi kita cek kalau misalkan kelas itu sama dengan kelas 10, maka jumlahnya adalah 250.000, sama dengan yang dua nanti, yang kelas 11 jadi 300. Jika kelasnya 11 maka 300 yang harus dibayar, sama juga 350, tapi menggunakan logika OR di sini. Jadi misalkan jumlah integer cek dalam buka kurung, baru di dalam kurungnya nanti ada kelas sama dengan, harus petik X ya, petik X, n jumlah sama dengan 250.000, tutup kurung, baru OR, baru masukin lagi dalam kurung lagi kelas sama dengan 11 dan jumlahnya 300.000, atau lagi gitu. Nah, berarti ini udah oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan atribut pada tabel pegawai berikut. Yang pertama ada pegawai, ID pegawai, lalu ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, baru ada tanggal lahir, pendidikan, alamat, kota, dan telepon, serta email ya. Nah, di sini pertama kan atributnya ini ada banyak ya. Kita coba satu-satu aja. Misalkan dari ID pegawai. ID pegawai ini cocok kita gunakan char karena ID pegawai ini tetap ya, bersifat tetap. Yang paling sama kayak ini sama NIK. Mirip.
Terus nama lengkap mendingan kita buat varchar. Oh ya, sebelum ke situ deh, ID pegawai ini harus kita buat primary key ya, sebagai kuncinya, kunci utama. Lalu nama lengkap ini varchar ya, varchar 50. Bebas mau buat berapa ya. Varcharnya dan not null ya kita buat ya. Nah, jenis kelamin ini char karakter satu boleh ya. Misalkan L atau P saya buatnya, makanya saya buat satu aja, L atau P, udah itu aja. Nah, di sini kita bisa gunakan constraint check kayak yang saya bilang tadi. Misalkan saya mau cek jenis kelamin in L atau P. Nah, lanjut lagi, tempat lahir itu varchar, tempat lahir kita gunakan varchar ya. Ini juga not null, terus tanggal lahir kita buat not null, dan date aja ya, kita buat date. Nah, lanjut lagi pendidikan ini bisa enum. Enumnya ini nanti saya buat kayak misalkan cek pendidikannya, misalkan SMA, kuliah, SMP, SMK, S1 gitu kan, banyak. Nah, lalu ada alamat ini saya bisa pakai varchar, bisa pakai teks juga, telepon juga pakai varchar, email pakai varchar. Nah, di email ini kita boleh gunakan unique ya, karena sebenarnya kan alamat email itu kan pastinya berbeda-beda ya, unik lah ya istilahnya. Tapi nggak mungkin juga kita pasang sebagai primary key, karena primary key-nya udah ada di ID pegawai. Nah, itulah fungsinya dari unique dalam basis data. Oke, lanjut. Di soal nomor 5 kita disuruh tuliskan kode DDL untuk membuat struktur tabel pegawai pada soal nomor 4. Berarti tadi kan kita udah tahu tipe datanya segala semua, kita tinggal buat tabel aja. Nah, misalkan saya mau buat create table pegawai aja. Nah, nanti saya masukkan ID pegawainya char. Misalkan saya mau buat char 10 deh. Nah, terus saya pasang primary key sama auto increment jangan, primary key aja. Lanjut, nama lengkap ini kita buat varchar 50 deh. Ya, kita menghemat memori ini di sini ya. Nah, saya buat not null juga. Lalu di sini ada jenis kelamin ada 2, nanti saya tinggal gunakan char. Ini bebas ya. Char 1 sih kalau saya. Baru saya cek aja jenis kelaminnya itu L atau P. Nah, baru tempat lahir sama tanggal lahir, tempat lahir varchar, tanggal lahir saya buat date aja. Dua-duanya not null juga. Terus di sini ada pendidikan ini enum, sebuah pilihan. Nah, alamat saya bisa gunakan teks atau varchar. Kota saya gunakan varchar. Nomor telepon juga saya gunakan varchar ya, karena kadang beda ya, jadi susah. Email juga varchar, tapi saya bisa masukkan sebagai unique. Nah, itu aja sih. Sekian dari penjelasan untuk bab 3. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.